Harusnya gue yang diajak gue. Iya kan, tapi lo gak kerja di media. Iya, Dan harusnya ini gue mewakilin lo aja. iya bener juga sih. Iya. Tapi harusnya malu datang aja ke Puri Indah Mall yang jauh banget itu. Jauh banget anjir, kenapa gak di Cipinang sih? Sohi kan anak Cipinang. Itu masalahnya, kenapa dia gak di Basura gitu loh. Kayak Iya, Rise tahu. in Basura kan bisa macetnya sampai Iya. Casablanca itu. Enggak lah, macetnya sampai Du- Puri. Sampai Puri. Macetnya. This episode is not sponsored by Hype, but it's brought to you by you. Thank you so much for the support, and we're still waiting for the tteokbokki. Check the link on our description. Gimana sih? Gue kurang Bryce apa anjir sampai gue gak di-invite acara brand. Nggak, lo belum You ada weak. buktinya, belum ada bukti lo Bryce. Lo Tapi fancon kan nontonnya? enggak lah, Enggak, kan di-invite. Diandra Oh, promotornya. Emang mau Diandra nge-invite gue? Kan udah di blog gue sama Miss E, males banget. Ah iya, fancon enggak. Kalau kemarin Enhypen Mechima tuh, waduh. gimana sih pengalaman lo sama sebagai orang dalam Enhypen gimana nih? Dengar lo udah jadi BJ-nya Bang Sihyuk nih ya sekarang. Amin, biar kecepatan duitnya. Huhuy, ntar lo jadi parodi Iya, gue SNL. nonton Enhypen Ya kayak. gimana siapa bias lo di Enhypen keren sekarang? Keren gue nonton Enhypen. Bias lo Hisung ya, pasti Hisung ya. Nah, awalnya tuh J. Iya. Tapi kan gue 3 minggu terakhir ini kan Enhypen terus ya, karena lihat ke kerjaan. Gue jadi sukanya pas konser kemarin Enhypen Fat Plus itu, gue sukanya Sunu. Oh. Tahu Sunu nggak yang mana? Nggak tahu tentu saja. Di search dulu Sunu. Lu bilang nih Oke. kayak Kena- Dita bentar, style nggak? Kenapa sebelum gue search lo jelasin dulu kenapa lo suka Sunu? Karena kan Enhypen itu kan cakep semua ya. Oke. Ya beneran nggak ada visual hole kok menurut gue. Oke. Iya. Berarti modal tampang doang dong mereka. Enggak gitu. Enggak juga. Gue nggak menyimpulkan itu ya. Oh, Lu iya, yang iya, iya. metui sendiri omongan gue. Karena menurut gue tuh cakep semua ya member Hmm. Enhypen. Tadi itu kan gue sukanya J, gue udah ceritain ya. Tapi Sunu itu menurut gue member yang manis gitu loh, ngerti nggak? Yang sweet. Nih, kan gue nonton sama orang kantor kan, orang kantor yang Rekan kerja lo. ya orang kantor sebenarnya nggak gitu into K-pop, jadi beneran cuman Magel. orang biasa aja magel, beneran K-pop paling tahu New Jeans lah gitu. Normis ya, normis. Biasalah normis gitu. Biasalah kalau Enhypen kan visualnya tuh yang kayak pangeran banget tuh, kayak Sunghoon atau enggak yang kayak tipikal cowok fuckboy lah kayak CJ atau apa. Fuckboynya nggak ini ya, nggak terusnya nggak buruk konotasi ya. negatif, iya. Dalam terus atau enggak yang kayak Hiseng Jack gitulah, atau enggak yang cakep-cakep dingin kayak Nicky. Yang Sunu ini yang tipikal cowok manis gitu. Jadi menurut gue di antara semua visual Enhypen yang kayaknya Pak setara nih, ada satu yang unik menurut gue si Sunu ini. Jadi tuh kayak jadi nggak membosankan menurut gue Enhypen itu secara visual. Coba Walaupun- kita pencet enter ya, bener atau tidak? Walaupun kata orang sebelah kata magel tuh biasa lah, kalau magel kan kayak terlalu general yang bilang ini terlalu kayak cewek, membernya yang ini nih kayak cewek, kok lu demen sih kayak Iya. who cares gitu loh kayak. Gue Iya. nah ngerti kan maksud gue? Gue lihat fotonya. Nega style gak? Kalau dari Wonho ke sini not your style sih, dari Wonho ke sini ya. Iya. But dari Wonbin I can tell. Iya. Kalau dari Wonbin ya, oke. Ya manis-manis gitu lah cowok-cowok. Iya. Pretty boy lah. Pretty boy Prince treatment gitu ya. Iya. Mungkin Oke. baby girl lah istilahnya kalau sekarang. Baby girl. Baby girl gitu. Oke, gue akan ngefans Sonu. Yang katanya fansnya yang paling dapat mistreatment dari Believe. Dia? Kayaknya ya. Oh gitu. Yang katanya nggak tahu deh. Gue Gimana takut sih? salah lagi, gue takut Oke. dimarahin. Nah terus gimana pengalaman lo di konser? Enggak, keterlibatan lo kenapa tiba-tiba Enhypen? Kenapa lo tiba-tiba terlibat dalam konser ini gitu aja sih? Dapat tiket dari kantor. Oh alhamdulillah. Enak banget ya. Nah. Akhirnya dari kantor sendiri dapat tiket, bukan dari Luron. Oh, Emang oke. lo doang, sorry ya. Oke, berarti sekarang gue udah gak perlu profit apa-apa lagi ya. Mau bantuin gue. Bagus ya. Gue mau konser Rise. Mau tiketnya Jejong dong. Kan lo udah beli kata lo, dasar. Banyak duit sekarang emang. Ya, Gimana ya udah. Enhypen. Ya kan gue dapet tiket Fate Plus. Fate Plus. Ini world tour kan? World Tour. Ini tuh bisa dibilang konser tour terpanjangnya Enhypen. Katanya pas Jin wamil, Fate dimulai sampai akhirnya Jin keluar wamil, Fate tour itu baru selesai. Jin BTS. Jin BTS. Hubungannya Karena apa? saking lamanya itu konser. Oh. Konser itu saking lamanya, abis Fate Plus tour itu selesai, Udah mereka umum announce lagi iya, tour lagi. walk Makanya the line, dibilang iya. Enhypen tuh Microsoft lagi. Mikrofon pelunas utang. Katanya Hype lagi banyak utang. Katanya. Gara-gara source musik di luar Kelote.
Nggak tahu, katanya banyak utang, walaupun sebenarnya di korporasi utang piutang tuh hal yang biasa asal dan cash flow-nya sehat. Dan sebagai idol yang masih bisa touring, bagus dong berarti Iya. kan Tapi secara di satu sisi kayaknya terlalu lama, kayak maksudnya kenapa tur-tur terus nih Mas? Menurut gue juga aneh sih tur itu. Kalau menurut gue kayak mungkin bisa setengah tahun ya, tapi kayak lu jeda dulu untuk tahun depannya lagi. Iya, Tapi iya, ini iya. terlalu cepet sih. Ini tuh emang dia nggak ada judul jeda. baru nggak ada. Nggak Abis ada jeda. Fat Nggak dari yang Jin Wamil sampai Jin keluar Wamil itu. Enggak, itu si Fat terus-terusan Plus tur. ini Iya, nggak ada jeda. tadinya Fat Tour doang, abis itu Fat Plus Tour. Berarti memang ini world tour, seluruh Iya. dunia didatengin, nggak cuma world tour tapi di Jepang doang gitu Nggak dong. tahu nih macam-macam, kayak terlalu banyak turnya. Oke. Ternyata memang Enhypen ini sangat ditunggu-tunggu oleh Engine Indonesia atau Engina. Oh, Iya, udah ternyata mereka bahasanya sekarang udah bahasa PR gitu ya. Iya, jadi ternyata tuh Indonesia tuh kayak selalu di skip. Ini untuk pertama kalinya datang ke Indonesia dengan rangkaian The City itu. Wait. Indonesia selalu di skip padahal NHIP juga baru berapa Iya, baru tahun 4 tahun. anjir. Baru 4 tahun. Kecuali ini misalkan lu udah 7 tahun karir itu nggak pernah konser, itu baru di skip. Itu Monster. Nah, itu baru di skip, itu baru baru 4 di tahun skip. Jadi kayak akhirnya ke Indonesia lah dengan tambahan rangkaian The City. Nah, mungkin The City gue ceritain detailnya ntar aja. ya. Ya pokoknya ngomongin konsernya dulu lah. Di nonton, gue sejujurnya ya, gue tuh selalu beranggapan kalau fans Indo tuh kebanyakan NCT. Tapi Engine Enhypen tuh banyak banget fansnya, serius dah. Sebanyak itu. Kalau menurut gue bahkan levelnya udah hampir mungkin ke NCT Dream. Kalau Ini seandainya Indonesia Arena kemarin ya. enggak, dia BSD 2 hall. Oh, di Ice Base. Itu penuh banget, yang VIP standingnya tuh sampai ke belakang-belakang, Ron. Oh, ya? Beneran kayak itu kan memang tiketnya sold out kan, sampai akhirnya masih bisa Dibikin- dijual tiket tapi bundling sama hotel. Oh ya, oke. Itu tinggal the last tiket itu. Terus kan memang dapat jatah komplimen kan dari apa? Dari Dari kantor, Hype kan. dari Hype. Dari Hype loh, bukan dari kantor, langsung dikasih dari Hype. Keren banget Anindita. Tolong jadikan Dita BJ Bang Sihyuk biar kekoreaan nih bisa dapat profit Tau gitu. gak, gara-gara ini gue berharap Rise tuh pindah ke Hype ya, biar gue bisa mengerjakan project dengan Rise. Gak mungkin. Lu bagaikan mimpi mengerjakan- di siang bolong. Dan mati gue, kenapa Rise gak di Hype aja sih? Ada mati gue. Dit, Enggak. Jahat gue. kita sebagai manusia harus diajarkan bersyukur. Iya. Lu gak Oke, boleh oke. greedy. Iya. Lo kalau ikut produce 48, lo tipe-tipe yang nggak bakal debut sih karena lo terlalu greedy soalnya. Lo mau center, lo mau ini, nggak bisa. Lo bukan Miyawaki Sakura. Nah, ini yang tadi gue bilang gue kaget dengan Enhypen Indonesia tuh, itu tuh kan itu tiketnya 2 hari kan, Sabtu Minggu, dan ternyata sold out nih. Sold out itu cepet banget. Bahkan akhirnya yang tadi gue bilang dapat tiket sisa kalau banding sama hotel. Pas gue nyampe di sananya juga, gue merasa kayaknya in terms of fandom size mereka tuh udah hampir mau setara NCT Dream kalau menurut gue. NCT Dream spesifik ini, bukan NCTzen. 127 NCT kali ya, The whole NCT ya. Oke. Karena Alhamdulillah berarti WiFi masuk. ya maksudnya kan kita kan taunya kalau di Indo kan NCT lah sama yang bisa GBK atau enggak Treasure atau enggak siapa lagi ya? Stray Kids. Stray Kids. Ini menurut gua udah on par nih, menurut gua bahkan bisa lebih kalau seandainya nanti mereka comeback lagi nih. Karena Right. gua gak nyangka, gila banyak banget fansnya, beda banget sama Monsta X ya. Iyalah anjir. mungkin belum segede semasif Seventeen, tapi ada potensinya, apalagi ini baru tahun keempat kan. Apalagi Kayak- dia Seventeen juga hype sih. karena gue sedangkan melihat, gue mungkin kalau bandinginnya TXT kali ya, gue merasa di Indo ini Enhypen tuh karena gue nggak terlalu notice, jadi gila nih fandom segede-gedenya gede menurut gue di Indo tuh. Akhirnya keketer baru sadar tuh, akhirnya ternyata Enhypen kesini, mereka tuh baru sadar di Indo fansnya banyak gara-gara GDA. Iya. Golden Disc itu ternyata Gua mereka liat. kaget, ternyata Betul. banyak ya fansnya gitu. Makanya akhirnya dibikinlah The City di Jakarta. Nah, Tapi memang agak aneh juga tapi ya, maksudnya kan kayak Believed itu part of Hype. Hype Iya. itu kan punya banyak artis yang masanya besar di Indonesia ya maksudnya. Tapi mungkin bisa jadi juga pada akhirnya itu yang membuka wawasan manajemen kayak ternyata yang besar di Indo bukan cuma BTS aja Iya, gitu iya, kali iya. ya. Benar. ya akhirnya bakal di City. Mungkin gue nggak terlalu jelasin The City-nya, ntar aja Walaupun- di lain cerita. GDA itu memang ini sih penghargaan Hype ceremony sih.
Ya lu bayangin isinya Enhypen, Boy Next Door, Seventeen, Les Seraphim, hype iya. semua itu isinya Hype kan. Award ya, harusnya bikin aja. Artis SM kan gak ada yang menang juga di situ. HAA Hype Asia Awards Festival gitu. Kayak SCTV Awards dong jadinya. Yang sinetron SCTV dapat awards gitu dong. Jadi kayak hype awards gitu. Nah terus yaudah nih, makanya pas gue ke BSD kemarin, gue hari Sabtunya kan nonton. Kayak gue dapet tiket yang posisi green tuh yang duduk. Tapi mungkin karena undangannya, gue beneran tepat di tengah dan gue paling depan. Ron, kayak view gue tuh privilege. Gue tuh best view banget. Privilege BJ Bang Zio. Pokoknya itu kayak wah itu rame banget, standing tuh beneran sampai belakang. Kayak pas gue nyampe BSD itu gue juga pusing karena banyak banget orangnya, Ron. Kayak aduh nggak bisa gue itu keramaian yang bener-bener yang fans yang gimana ya, yang gede, anak muda semua, buat lo ya. masih anak muda semua, energinya masih ada, jadi kayak nggak kayak TVXQ yang sepi-sepi banget dan orang-orangnya udah uzur-uzur itu kan. Yang antriannya cuma naruh tas doang karena mereka udah capek. Kayak wah gila rame banget, kayak wah takjub deh gue. Ya udah nih gue nonton. Berarti gue agak membuka wawasan lo sedikit ya. Ternyata tuh fandom Enhypen di Indo tuh segede itu loh. Ternyata nggak melulu didominasi sama artis SM fandom besar di Indo gitu. Bahkan kalau menurut gue dibandingkan dengan nggak setara sih ya Rise sama Enhypen. Mungkin Enhypen tuh TXT kali ya. Kayak gue yang tadi gue bilang kayak ini gede banget, masif banget fandomnya, termasuk pas bikin The City kemarin kayak wah antusiasnya gila deh. The City ini adalah sidekick event dari Fate Plus, dari officially licensed by Hype kan. Dari Hype ya. Ya udah, terus pas gue udah dapat pos yang green itu, kalau gue cek di harganya tuh 2,8. Berarti kalau sama tax kira-kira 3, itu yang duduk. Wah, agak duduk tribun tuh lu 3,5. Yang di BSD kan, yang kayak, jauh tapi kan itu kayak di atas FOH itu kan. Iya di atas FOH. Tapi gue yang paling depannya. Iya, tapi kayak tahu ya paling depan. Enggak, maksud gue tapi kayak maksudnya itu aja menurut gue agak jauh. Tapi kan mungkin view-nya enak ya. Jadi seluruh itu aja kelihatan harganya gitu. 3,5, apalagi VIP, Ron, kayak mungkin 4 jutaan ada kali itu. Kayak itu bukan buat kita. Kayak target pasarnya bukan kita. Gila sih ini Mulyono, bener-bener perekonomian lo. UMR Jakarta aja berapa? terus di green. Dan apa yang membuat lo pada akhirnya menjadikan konser ini sebagai sesuatu yang berkesan, terlepas dari kayak posisi lo enak, lo dapat privilege segala macam gitu. Secara produksi gimana? Sama yang ketika lo nonton kayak sebelumnya Treasure, kita pernah lihat juga di posisi yang sama juga. Sama Treasure kali ya. Karena promotornya juga sama anyway. Waktu itu kan yang magel orang kantor gue bilang kayak ini pertama kalinya gue nonton konser K-pop gitu. Terus gue bilang K-pop seru loh gitu, apalagi kalau misalnya bawa live band. Gue nggak tahu nih masalah live band ini, gue nggak tahu Enhypen akankah pakai live band, karena gue yang waktu nonton Treasure kan gue kan suka banget ya Ron, terlepas gue nggak suka lagunya, gue bisa menikmati konsernya dengan instrumen yang berbeda kan. Tapi sayangnya pas Enhypen ini production scale-nya tuh bagus banget sebenarnya. Termasuk visual atau motion graphic di storytelling di konsernya bagus. Itu bagus banget, kayak ada ceritanya kan. Mereka tuh kayak pangeran or vampir lah gitu. Ada storynya, dari kata Fate itu kan bagus. Tapi memang akhirnya mereka ya karena nggak live band jadi ya backtrack aja, jadi berasa termasuk mainnya itu gue merasa jadi normatif dalam artian oh mereka baca prom script, kayak terus kalau kata temen gue yang satu lagi mainnya agak boring ya gitu, karena kan memang karena copywriternya bukan Springboard itu. Ada yang bilang sebenarnya Enhypen itu kumpulan MBTI-nya introvert, jadi kan at some point orang-orang bilang kalau mereka itu boring, tapi karena mereka orangnya diem-diem gitu loh. EXO juga. Itu yang gue rasain, yang pas gue main itu kayak normatif aja lah, kayak oh ya udah. Gue juga kadang merasa nih kayaknya mainnya kelamaan deh, bisa buruan nyanyi aja nggak sih? Tapi memang mereka ngulur-ngulur buat nyiapin, karena kan stage yang lain kan mereka ada dipecah sub unit untuk perform. Jadi 3 atau 4 member ngobrol di lama-lamain, yang 3 member lagi siap-siap. But the delivery itu maksudnya kayak walaupun misalkan lo merasa itu dipanjang-panjangin, tapi overall terasa dragging gak? Ya ada draggingnya itu, mungkin itu kekurangannya di situ. Tapi terlepas dari performance-nya, gue yang tadi gue bilang terlalu normatif karena tidak ada tawaran. Misalnya mungkin instrumen yang berbeda ada, gue lupa di lagu mana, ada di lagu Bite Me atau mana memang ada instrumen yang berbeda, tapi karena nggak live ya jadi ya udah mereka as a performance mereka bagus banget. Kayak gue rasa memang kekuatan dari Enhypen ada performance mereka ya. Vokal gue jahat gak ya? Gue sebenarnya vokal itu
Mungkin kalau menurut gue biar nggak gue yang secara general mendengar itu tone vokal gue paling sadar namanya Jungwon. Itu paling gampang gue kenalin. Tapi ketika di live itu di konser kemarin memang yang sering ambil high note itu namanya Hisung. Hisung atau Hisung? Iseng lagi. Hisung. Tapi memang kayak ngambil high note-nya kayak ya. Gue kayaknya biasa gue Jungwon hari ini. Jungwon. Itu menurut gue vokalnya paling gampang dikenalin tuh Jungwon sama J. Tapi memang yang sering ngambil high note tuh Hisung. Tapi kayak ya udah sih Ron, nggak ada yang. Jungwon tuh leadernya. Jungwon leader. Tapi padahal dia nggak yang paling tua. Tapi ya mungkin karena biasa dengerin lagu-lagu SM yang kalau high note tuh kayak udah orang mau cerai 5 kali gitu kali ya. Jadi kayak ya udah, tapi yang jadinya gue tidak menimbulkan kesan apa-apa. Kesan yang gue dapatkan adalah performance mereka selama ngedance gitu. Oke, memang ada kalau mereka pakai mic yang di pipi kan itu tandanya sebenarnya tuh mereka lip sync. Half lip ya. Mungkin lah itu mereka tuh masalahnya full performance, apalagi koreografi mereka rumit kan, nggak mungkin itu live sih, capek banget coy. Baru pas nyanyi lagu yang buat fans atau lagu-lagu yang lebih slow baru mereka pakai mic kan. Ya ini sama kayak yang TVXQ kemarin sih, anyway nggak apa-apa juga gitu. Dan tapi secara vokal wise gue tidak terlalu gimana ya, tidak terlalu ada yang berkesan sebenarnya. Jahat gak sih gue ngomong gak apa-apa, kan masing-masing orang punya pendapat yang berbeda-beda. Ya ngomongin as a casual listener kan. Casual listener. Jadi itu kan kurang lebih 3 jam, tapi memang 3,5 jam kalau kata laporan teman gue dari Detikcom. 3,5 jam ya. Itu tapi memang yang liputan bukan gue soalnya. Antusiasme fansnya tuh kayak dari awal sampai akhir tuh wah gila, memang fans Indo tuh kayak gak ada energi tuh gak habis-habis ya. Terutama kayak masih muda cuy. Masih muda kali ya. Masih muda cuy. Wah tapi memang yang disayangkan itu kan gue duduk ya. Jadi kan gue bisa tahu nih light stick di bawah tuh kayak masalahnya nggak semua punya light stick kali ya. Kan anyway kita semua nggak bisa memaksakan diri punya light stick. Jadinya memang mungkin kayak ternyata jadi kan kita bisa setting light sticknya dulu tuh. Mereka tuh ada cornernya tuh untuk biar nanti nyambung sama sistem konsernya. Ke sistemnya memang harus dikonekin dulu di lokasi itu. Di lokasi bisa ada. Tapi pas eksekusinya memang tidak semewah itu, tidak semenarik itu. Karena nggak semuanya punya light stick, jadinya tuh nggak terlalu kayak wave gimana gitu loh. Jadi banyak yang nggak punya soalnya. Itu yang gue lihat dari pas di Day One ya. Gue nggak tahu day itunya. Jadi itu mungkin sebenarnya yang kemarin yang siapa bilang cerita kalau Shiny itu lightstick bisa jadi salah satu performance sendiri, itu tidak gue lihat di Enhypen. Ya. Right. Tapi kenapa mereka nggak bikin aplikasi beda kayak Ike-nya Ayu kayak? Jadi nggak perlu ada corner sendiri gitu. Nah itu gue nggak tahu. Setahu gue pas gue kesana itu mereka lu bisa ada tempat buat nyocokin lightsticknya itu, nyambungin, ada caranya. Tapi kan mereka mau rilis bong yang kedua, nanti bong yang satu tuh nggak akan bisa berfungsi nih kayak brengsek banget sih hype ya. Nggak cuman hype sih, semua manajemen sih gitu sih. Semua manajemen gitu sih. Ya pada intinya di konser itu gue jadi ganti bias, jadi suka Sunu gitu. Karena Sunu yang paling gemes lah gitu kalau di antara yang lain. Paling beda ya. Tapi ya ini cuman nggak cuman sih, maksud gue yang gue lihat adalah lebih ke energinya kali ya. Namanya juga masih grup muda, masih banyak mencari eksplorasi masih musik. banyak eksplorasi musik. Terus beneran jualan dance sih sebenarnya itu Enhypen. Jadi makanya gue sangat menyayangkan, sayang banget nggak pakai live bandnya itu. Nggak ada adegan-adegan nangis lagi gitu ya? Nangis maksudnya? Kalau Suju kan pasti ada adegan nangis gitu di konser. Nangis. Iya, Suju selalu gitu tau. Pasti ada satu momen yang Itak nangis sekarang. Nangis segitu. Dari tahun ke tahun tuh pasti ada momen nangis kalau di konser Suju. Kalau di Enhypen nggak ada ya? Nggak ada, tapi memang teriakan fansnya tuh terlalu melengking ya, kuping. Jangan lupa. Udah bawa kan? Earplug. Kemarin gue pas Itch lupa bawa, anjir. Pusing gak lu? Pusing gak? Udah gitu di bengkel jelek banget. Tapi nanti kita ada episode tentang Itch ya. Kayak jangan lupa earplug guys, ya Allah penting banget. Karena tuh suara fans tuh gila banget sih. Berarti sebagai orang yang nonton dapat privilege, berarti lo gak lagi menghadapi penitipan tas tidak transparan. Gue karena gak mau melewati fase kayak treasure. Jadi lo gak bawa apapun. Gue ternyata punya tas transparan. Lo ternyata punya? Iya, gue juga baru sadar. Gue gak mau teman lagi sama lo. Gue kan gak mau melewati ngantri lagi ngambil sejam, anjir gak jelas banget. Kemarin pas konser Itch ada banner kan yang tas yang boleh dibawa gitu. Tas yang tidak boleh dibawa ada di bawahnya, tas yang boleh dibawa di atasnya. Yang tas root boleh, tas pouch boleh, tas kecil boleh. Ini yang nggak boleh adalah oversize backpack, terus koper dan apa satu lagi gitu.
dalam hati gue kalau di Mechima ini semuanya nggak boleh. Gue siap siaga bawa ini kan, bawa Tas transparan lo iya, itu. tapi teman gue ternyata bisa nitip ke staff atau gitu, nggak apa-apa gue titip aja sekalian biar ketemu. Iya kan lo kan privilege. Iya, ya udah. Jadi karena gue males berusaha, takutnya ngantri kan, ya udah. Ya Produksi secara panggung tadi udah itu disebutin bagus banget. Bagus. Apa yang membuat lo merasa kayak dibandingkan dengan yang Treasure nih kemarin kan? Ini kan karena iya. karena Treasure kan konsepnya kan emang lebih ke kayak music performance. Iya kan? Bener-bener. Gak ada story-nya di situ. Kalau yang Enhypen ada story-nya. Betul. Jadi di main tengah terus sama mereka kan selalu kayak gitu, encore, terus ada story-nya lagi, baru kayak memang apalagi mungkin kayak juga relate dengan lagunya dia yang kayak Bite Me gitu loh. Itu. Tapi gue sayang gue nggak sampai bener-bener terakhir, karena gue di 2 lagu terakhir atau 3 kayak gue dibawa sama krunya kan gitu. Mau ke backstage lo ya? Enggak nih, gue ceritanya lo nanti ke backstage aja. ya? Lo ketemu sama Jake di backstage, kok bisa? Emang lo ada di list yang boleh masuk ke backstage ini? Kayaknya nama kayaknya lo nggak usah gue ada ceritain lebih deh. detail deh, mending kapan-kapan aja gue ceritain ya. Iya. Tapi overall pengalamannya fun. Ya fun, seru. Apakah lo akan mendengarkan Enhypen lagi setelah ini? Album baru dia yang Untold ini bagus kok. Oh, oke. Ya yang EXO. I don't like that song. Aduh, itu memang nggak enak, tapi bisa itu enak-enak. Oh gitu. Ya. Nah kan ini kan masalahnya kan sekarang lo sudah memasuki era di mana pekerjaan lo sebagai pegawai kantoran udah bersinggungan dengan dunia lo sebagai fans K-pop nih. Kayak lo merasa akan ada momen di mana lo akan khawatir, aduh boundaries gue di mana nih ya, gitu nggak sekarang? As long as gue tidak bekerja, maksudnya tidak, ini bukan grup yang mungkin gue biasin, kayak nggak apa-apa gitu Ya loh. berarti ngapain lo berharap Hype ngerekrut Rise pindah ke Hype? Harusnya lo nggak berharap itu kalau tadi lo mau menjaga boundaries lo. Maksudnya boundaries kan gue dari awal nggak expect apa-apa, ya udah, jadi gue memang nggak ada. Nanti kalau misalkan udah lo tahu nih, misalkan tiba-tiba Tentunya Wonbin datang di belakang, betul, nyebat. atau anjir. enggak misalkan lo dapet sebutlah sekarang Wonbin jadi solo Di Hype brand ya? ambassador gitu. Enggak misalkan sebutlah ya brand ambassador yang brandnya X yang kebetulan adalah one of your clients misalnya. Berarti kan lo akan ada chance nih buat untuk ngebikin campaign bareng sama Wonbin gitu kan. Nah, then lo akan punya kesempatan untuk melihat dia di dimensi yang berbeda gitu loh. Will that change your perspective about him in a way? Karena pas gue bikin konten sama Wavy, that's totally change everything. Boleh jujur, gue udah nggak follow Wavy members, gue udah nggak follow akun Wavy yang official dari SM. I keep my boundaries like. Tapi kan kalau gue healing proses sekarang. Boundaries itu lebih nggak relate ke idol, ngerti nggak? Lebih condong ke agensinya, ngerti nggak? Ini kan kerjaan dari agensinya, bukan sama lu. Kan memang nggak tektokan sih, dalam artian lu ketemu langsung artisnya. Kalau gue kan nggak ada, maksudnya boundaries apa yang gue terapkan gitu. Berarti dalam hal ini lo masih merasa kayak secure, fine aja, aman gitu ya. Aman. Bagus. Tolong dipertahankan ya biar lo nggak kayak gue soalnya. Kayak gue masih butuh healing dari gue ketemu Wavy. Kayak itu beneran satu momen yang dimana kayak gue ngerasa akhirnya gue bisa bikin konten sama grup yang gue suka. But then it turns out to be something yang kayak harusnya gue gak pernah ketemu sama mereka sama sekali gitu. Karena ada banyak banget faktor yang membuat gue jadi kayak mengubah segala hal itu. Ya termasuk juga faktor gue sebagai orang yang baperan, gue sebagai orang yang narsisistik dan segala macam gitu. Tapi juga kayak mixed up gitu loh jadinya antara fans dan profesional gitu. Jadi yang itu membuat gue jadi kayak gue capek, udah deh gue mau rehat dulu dari segala hal ini. Terakhir pertanyaan gue adalah, kemarin lo udah dapat impression soal Mechima di Treasure. Sekarang ngomongin soal Mechima di Enhypen sebagai promotor, tapi bukan sebagai partner lo ya, sebagai Saninya nonton gitu. What do you think about the whole process? Mechima nggak ngasih foto zone sebagus yang Springboard kasih. Kalau boleh jujur, bagusan yang di Taman Mini nih. Ada yang ke Taman Mini nggak? Oh gitu. Iya. Ternyata tuh gue baru menyadari kalau fan zone itu atau spot-spot foto tuh krusial banget untuk fans. Kayak maksudnya ini kan setelah ngerjain yang The City kemarin ya, kayak apa maksudnya tuh kritikan fans tuh beneran harus kita dengerin banget. Itu penting banget. Sama kita kalau ngadapin fans K-pop tuh harus watados. Wajah tanpa dosa. Oke, kita salah tapi jangan takut kitanya.
Oh, Karena oke, pasti oke. akan digrogotin terus kayak tapi yang bisa kita itu mungkin kita dengerin kok kritiknya tapi kayak ya udah jangan terlalu kitanya juga takut gitu terus dikit-dikit minta maaf gitu. Iya, Kadang iya, ada iya, sempoan iya. kayak ini kayaknya lo nggak perlu minta maaf deh yang ini gitu. Iya, Nggak apa-apa iya. kita memang nggak perfect gitu loh tapi Iya, iya. ini kan nggak relate sama ininya sih maksudnya. Ya dalam artian pas gue lihat kemarin foto-foto zone yang di Mechima itu biasa aja sih. Padahal yang waktu SHI katanya bagus banget loh. SHI. Sarangheo Indonesia. Iya bagus banget katanya. Fan apa kan karena artisnya kan banyak. Jadi they're trying to like cater all of the performers. Jadi kayak artis-artis itu kayak CBX dapat sendiri. CBX nggak ada Baekhyun. Xiumin sama Chen dapat sendiri. Daesung Foto dapat corner sendiri, ya, foto foto corner. corner Jadi ya. kayak Fanzone istilahnya. bagus gitu ininya. Iya ya, itu ternyata fanzone itu faktor penting. Terus sama, oh iya gue merasa yang tadi gue bilang kenapa Enhypen fansnya banyak banget, ternyata kan itu gue awal pas nyampe sana kan, gue overwhelming ini kok rame banget. Itu juga rame sama orang yang belum masuk di venue. Lebih karena mereka nggak beli tiket, nggak kebagian tiket. Jadi mereka seseruan aja gitu di gate atau enggak beli-beli Jual bootleg, merchandise, bootleg yang di bootleg luar. merch, Iya, iya. gitu aja tuh rame banget itu gara-gara itu. Oh, oke. Kayak itu yang nggak kebagian tiket mungkin atau mungkin sama yang mungkin belum bisa dapet tiket. Atau mungkin sedang nyari calo juga Iya kali ya. gitu sama itu penuh banget sampai gue pikir ini ngantri apa ya? Ini sebenarnya nggak ngantri masuk kok, mereka cuma ngantri pengen foto di gate aja. Ngantrinya udah nggak masuk, di dalam masih rame lagi. Di luar gue bilang anjir serame ini, gue udah pusing kan. Oh tuh di dalam lebih rame lagi, gue makin pusing. Overall oke lah ya, Iya. konsernya oke lah ya. Iya bagus kok yang Kalau misalnya untuk casual listener seperti lo, kayak apakah grup ini akan jadi, gue punya duit lebih nih, ada konser Enhypen gue beli gitu nggak? aduh masalahnya tuh kita nggak bisa tahu ya di mana suatu konser tuh akan punya live band atau enggak gitu loh Iya ya. sih. Kayak harus dikasih tahu nggak sih kayak Iya. beneran di live band tuh life changing banget Nanti menurut Taemin gue. kayaknya live band deh. Ki aja yang menurut gue tadinya akan gue kira kayaknya gue nontonnya biasa-biasa aja, tapi gue kira ujung-ujungnya enjoy karena Iya seru kan? instrumennya. Iya, live band, iya, bener. Iya, kayaknya mungkin enggak deh karena harga tiketnya mahal banget coy. Si Taemin? Enggak sih, Enhypen. Oh, si Taemin Enhypen. juga mahal kok. Oh maksudnya lo nggak bakal nonton as a casual fans Iya, gitu ya? maksud Jadi gue kayak willing bayar ya, kan gue not fandomnya gitu loh. apa sekarang fandom lo? Apa sekarang fandom lo? Bryce? Breeze ya. Iya, Breeze ya, Ah, tapi nggak beli tiketnya. Nggak Fancon. Nunggu konser aja gue. palsu lo. Oke. Nunggu Sunghan balik gue baru mau beli tiketnya. Enggak, Suhan gak bakal balik sih. Gue maaf buat mengecewakan lo. Gue tadi udah telepon sama Isuman nih. Nggak ditelepon sama Bang Siok sekalian. Kan lu BJ-nya, harusnya lu yang lebih tahu.